Karena yang pertama, setiap hari kita pasti bergelut dengan yang namanya tulisan. Baik itu bentuk jurnal, makalah, maupun penelitian-penelitian yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin bahwa Bapak Ibu itu sudah mahir menulis, ya, sudah mahir menulis. Akan tetapi yang sering saya lihat di dalam tulisan itu, pengalaman saya ya, dosen-dosen, ya, bahkan sampai sekelas yang seseorang yang mau promosi guru besar, itu kita lihat kalau hanya untuk formalitas saja, itu biasanya tulisannya itu masih sangat kurang sekali dilihat dari segi, editing-nya ya, bukan dari segi kontennya. Mungkin kalau dari segi kontennya, itu sangat bagus sekali, ya. Bentar ya, ini saya masih sibuk masukin, apa, anggota-anggota yang belum masuk. Tapi sebelumnya saya kira kita, kenalan dulu saja ya, kita kenalan dulu saja, mungkin bisa dimulai, kita absen dulu saja nih. Pak Uzali udah masuk belum Pak Uzali? Belum ya? Sudah Pak, sudah masuk Pak. Pak Uzali, Sudah masuk Pak. Pak Uzali Sudah, silakan Pak. memperkenalkan diri Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nasruddin Rahmat, selaku ini narasumber atau yang mengajar kami. Ini kita belajar bareng Pak ya. Kayak ada narasumber di sini, narasumbernya bareng-bareng aja. Ya, dan teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain baik yang dosen maupun yang kebanyakan dosen mungkin ya, atau dosen atau yang di non dosen. Baiklah, saya memperkenalkan diri, nama saya Rujali. Jadi sehari-hari saya beraktif aktif di sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Jurusannya adalah kesehatan lingkungan. Pada kesempatan ini juga saya juga sedang melanjutkan studi di UIN Ciputat, program doktoral, sudah memasuki semester 2. Nah, mungkin itu saja perkenalan saya. Terima kasih atas waktunya Pak Nasruddin. Oh iya, oke. Oke Bapak Rojali. Ini Pak Rojali ini teman kuliah saya nih. Oh iya benar, ya. Oke. Iya, silakan selanjutnya Pak Nofdin, ada Pak Nofdin. Nofdin belum ada ya. Pak Nofdin, terus Pak Ardiansyah. Atau yang sudah ada dulu ya. Bu Rohana. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rohana. Kepada semua peserta dan untuk anak sebagai salam hormat saya kepada Bapak dan juga kepada semua peserta kelas editor di pagi ini. Perkenalkan, saya Rohana. Saya adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi arsitektur, dan saat ini memang lagi melanjutkan studi S3 di UNEM, program studi PKLH. UNEM itu mana Bu? UNEM Bu? Universitas Negeri Makassar Pak. Oh iya. Mengambil program studi pendidikan kependudukan lingkungan hidup. Ini besar keinginan saya untuk belajar masalah mengedit buku, karena saya lagi menyusun. Kemarin memang saya sudah susun, saya buat satu buku yang berjudul sesuai dengan penelitian saya, yaitu pedestrian. Cuma saya agak kurang pede untuk publish, istilahnya untuk market, karena saya merasa bahwa isinya ini belum diedit sepenuhnya gitu loh. Yang edit itu saya sendiri gitu. Jadi ini untuk memenuhi saya
Tridharma, saya terbitkan buku, tapi sebenarnya saya ingin publish karena banyak teman yang menginginkan, tapi saya kurang pede. Yeah. Jadi ini besar keinginan saya untuk mengambil kelas ini untuk menambah wawasan saya dalam hal mengedit buku. Nah, itulah yang menjadi minat saya kenapa ikut kelas editor. Yeah. Lebih seperti itu kali Pak Nas. Iya. Sebelumnya udah pernah nerbitin buku, Bu? Bu Rohana? Udah pernah, cuma belum pede untuk dipublish, untuk di-market, karena ada sih beberapa teman yang dibilang minta saya beli, tapi saya kurang pede dengan isi. Jadi terus terang, untuk yang saya terbitkan buku itu untuk memenuhi Tridharma, Pak. Biasalah sebagai dosen. Nambah. Ya. Oke. Sebenarnya semua tulisan itu bagus, Ibu. Ya. Jadi sebenarnya gini ya, tulisan bagus itu adalah tulisan yang selesai. Adapun masalah itu apa? Menurut orang lain, saya kira sebagus apapun pasti tetap ada orang yang mengkritisi itu. Jadi yang penting nulis aja, publish aja terus gitu ya. Nulis, terbit, nulis, terbit, nulis, terbit. Lah nanti kan di situ ada dialektika keilmuan di situ nanti sambil berproses. Bertanya Pak, cuma buku ini murni langsung terbit, tidak ada pengeditan. Saya tidak melalui editor. Jadi gimana sih sebenarnya murninya sebetulnya Pak untuk menerbitkan buku? Ya. Idealnya. Ya nanti kita bahas juga Ibu ya. Oke, saya tunggu Pak. Oke. Jadi intinya yang penting nanti kita harus tahu bahwa editing buku itu ada dua macam ya. Editing buku itu ada dua macam. Yang pertama adalah edit minor. Edit minor itu hanya sebatas, jadi ini Bu, ada 3 penerbit. Ini sambil kita kenalan, sambil kita sharing ya, sambil materi ya, dikit-dikit ya. Jadi editing buku itu, penerbit itu ada 3 macam. Yang pertama ada penerbit yang sama sekali tidak mengedit isinya. Ada penerbit yang sama sekali tidak mengedit isinya. Itu biasanya penerbit-penerbit self-publishing yang ya bisa jadi gratis di situ, kita menerbitkan gratis, dan bisa jadi menerbitkan berbayar tapi secara murah. Nah, itu karena penerbit tidak mau repot, akhirnya sama sekali tidak diedit, tidak di layout. Kemarin juga ada yang telepon saya, ya teman S2 saya, itu minta dieditkan buku, minta di layoutkan buku. Jadi cuma minta itu saja, minta dieditin buku, minta di layoutkan buku. Saya tanya, katanya mau diterbitkan buku, mau diterbitkan penerbit yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama Pusat. Jadi sana itu katanya penerbitnya itu hanya mau menerima buku-buku yang sudah diedit dan sudah di layout. Jadi cuma terima bersih saja gitu. Nah itu ada penerbit-penerbit yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ada penerbit yang dia itu hanya mengedit minor saja. Jadi ada istilah kalau di dalam dunia editor buku, itu ada istilah edit minor. Edit minor itu hanya membetulkan kesalahan-kesalahan penulisan saja, Ibu. Misalnya kurang tanda baca misalnya, atau typo ya, kesalahan penulisan apalah gitu. Bahkan yang sering terlewati itu adalah beberapa tulisan yang di situ sebenarnya tidak sesuai dengan POB atau dulu EYD ya kalau dulu. Jadi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia tapi tidak dirubah. Masih dalam kategori editing minor. Tapi ada editing mayor. Nah, kalau editing mayor itu editing yang sampai kepada konten. Ya, sampai kepada konten. Biasanya ya merubah kalimat, bahkan sampai merubah isi. Ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh editor ahli. Editor ahli itu satu persyaratannya yang paling besar adalah dia harus ahli di dalam bidang itu. Nah ini jarang-jarang ya. Biasanya bahkan penerbit besar pun terkadang ada yang tidak memakai editing ini. Karena ini tuh editing ahli. Misalnya Ibu menulis buku di dalam bidang kesehatan misalnya.
Atau tadi Ibu lingkungan ya Bu ya tadi Bu Rohana? Tapi itu terkait dengan penelitian saya. Jadi yang saya buat itu ya terkait masalah penelitian. Kurang lebih sebetulnya hasil penelitian yang saya susun. Ya. Jadi misalnya Ibu menulis di dalam bidang lingkungan. Nah, nanti yang mengedit itu adalah guru besar atau profesor di dalam bidang itu. Nah, itu namanya editor ahli. Makanya jarang-jarang buku itu diedit oleh editor ahli. Nah, yang terkadang kita sering temui itu, mohon maaf kalau di tuntutan HUM kadang ya, HUM dan KAM gitu ya. Jadi kalau tuntutan HUM itu terkadang guru besar itu kan juga mereka kan tuntutannya banyak. Ada banyak sekali yang saya temui buku yang sebenarnya diedit oleh diri sendiri, ya bagus lah mungkin hasil editingnya bagus, tapi kemudian di buku itu ditulis editor ahlinya si A misalnya, profesor siapa misalnya, profesor B misalnya, profesor C atau yang lain lah. Nah, itu tentu saja sebelumnya sudah melalui kesepakatan daripada guru besar tersebut. Nah, karena guru besar tadi itu mengejar KUM itu tadi, maka kemudian diiyakan, disepakati. Tanpa apa? Terkadang tanpa mengecek dulu isinya seperti apa gitu. Nah, ini kadang yang terjadi seperti itu. Nah, ini hanya ini saja ya informasi tadi tentang masalah macam-macam editing buku. Kenalannya lanjut lagi Bu Mary, Bu. Halo Bu Mary. Ya, halo. Terima kasih. Nama saya Mary Hajah, tidak ada kepanjangan. Saya dari Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Saya punya beberapa buku, tapi saya tidak mengedit, tidak diedit sendiri ya, dieditkan sama orang lain. Nah, saya bergabung di sini pengen bisa sendiri agar tidak terlalu agar prosesnya cepat untuk proses penerbitan buku. Ya. Dari saya itu saja. Oke, sudah berapa karya Bu yang diterbitkan Ibu? Kalau buku solo belum, masih buku chapter. Ada sekitar 8 apa 9 gitu ya. Memang paling gampang itu kalau kita ini mungkin biasanya dari segi waktu ya, waktu kita untuk menulis belum ada misalnya. Sebenarnya sih sudah ada kalau kita mau menyempatkan kan. Karena betul. kalau kita ini kemarin saya baru ngobrol-ngobrol sama rektor mantan rektor UIN ini ya, UIN Malang ya, Pak Imam Suprayoga. Dia itu bercerita kalau habis subuh beliau itu pasti menyempatkan menulis. Bahkan sambil menunggu subuh misalnya. Jadi memang kalau kita niat betul-betul serius untuk menjadi seorang penulis atau misalnya pengembang keilmuan dalam bidang keilmuan kita, itu dalam satu hari kita itu harus menyempatkan waktu sebenarnya. Nah, waktunya itu ya terserah kita bisanya kapan kira-kira. Nah, kalau yang jarang diganggu oleh orang, misalnya oleh keluarga kita, anak kita, istri kita, itu di waktu-waktu itu tadi. Ya, itu waktu yang efektif, yang orang lain itu terkadang tidak bisa ganggu kita. Nah, kalau semisal kok belum bisa menyediakan waktu, ya paling enak itu memang kita ini berkarya bareng-bareng, berjamaah. Misalnya kita mengumpulkan satu artikel misalnya atau jurnal kita atau misalnya yang sedang kuliah misalnya tugas-tugas kita ya. Tugas-tugas kita dikerjakan secara serius, kemudian bareng-bareng kemudian diterbitkan. Itu sebenarnya sangat bagus sekali dan ringan ya. Jadi sambil kita mengerjakan tugas dan tugas itu pun bisa kita terbitkan menjadi sebuah buku. Dan itu bisa ya, untuk KUM itu bisa. Meskipun ya sebenarnya untuk yang lain gitu. Oke, sekarang Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Langsung saja, saya dari Stikes Yatsi, dari Prodi Kebidanan. Kebetulan saya salah satu
staf dosen yang terpilih menjadi tim editor. Maka dari itu hari ini saya mengikuti kelas ini karena memang saya belum tahu sama sekali bagaimana cara mengedit buku seperti itu. Dan mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang saya dapatkan. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sertifikat Yasi ada 2 ya tadi ya, Bu? Satunya ada 2, betul Bu? Pak. Satunya siapa tadi? Dengan Bu Mai Nur Rohmah. Bu Mai mana Bu Mai? Hilang videonya nih. Tapi sudah ada, seperti sudah masuk Pak. Masuk ya. Bu Eti dulu, Bu Eti. Silakan Bu Eti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasruddin. Salam kenal untuk semuanya. Maaf, saya ternyata daftar belakangan. Karena memang ini ya biasalah kelupaan, bukan kelupaan, kelewat gitu WA karena banyak WA gitu. Saya memang niat untuk ini ikut kelas ini. Saya memang saya jadi minder nih Pak, saya belum pernah nulis gitu. Ada sih cita-cita begini begitu, cuman niat itu tuh kok kayaknya susah banget gitu. Padahal kan saya dari Trisakti, maaf sebelumnya saya Eti Indrawati, saya mengajar di Fakultas Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti di jurusan Arsitek Lanskap. Nah kemudian kan memang tuntutan kita untuk menjadi dosen itu harus buat buku dan sebagainya. Kemudian saya juga saya sudah beberapa kali itu diundang untuk dari Puskurbuk itu ya, apa sih menilai apa ya, mengecap, tapi itu di bidang materinya. Jadi bukan bidang penulisannya, cuma di bidang materinya saja gitu. Jadi menjadi reviewer untuk penilaian buku non-teks gitu. Nah, saya jadi ya mungkin dengan mengikuti kelas ini akan ya banyak manfaat untuk saya mungkin Pak Nasruddin. Saya minta bimbingannya juga bagaimana cara menulis yang ya gimana ya ya sehingga saya ada keinginan sih ada, cuman kok susah banget gitu untuk mulai. Itu aja mungkin Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eti. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bu Cita Eri. Halo Bu Cita. Pak Risno. Pak Risno mana ini Pak Risno? Ya Pak Risno, silakan Pak Risno. Suaranya belum ada nih Pak Risno. Belum ada ya. Halo? Atau ganti dulu ke yang lain. Pak Arifin, silakan Pak Arifin. Pak Arifin, suaranya diaktifkan dulu, Pak. Ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasruddin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifin Ahmad. Saya dari Politeknik Kesehatan Aceh. Saya dapat informasinya dari Pak Rozali kemarin training e-learning di Simolek ya. Jadi beliau mengajak saya untuk ikut ini. Dan saya ingin juga ya tertarik untuk ikut ini. Ya, seperti teman-teman yang lain juga ingin ya, menerbitkan buku. Sebelumnya memang sudah ada satu buku yang diterbitkan, tapi hanya penulis chapter ya. Ilmu gizi ya. Saya backgroundnya di ilmu gizi ya, di Politeknik Aceh. Waktu itu satu buku ilmu gizi yang diterbitkan bersama dosen-dosen IPB, kebetulan saya kuliah di sana. Saya ingin menerbitkan lagi buku dengan sendiri gitu ya, atau beberapa teman.
maka adanya kesempatan ini saya manfaatkan untuk itu. Terima kasih Pak Nasruddin. Siapa ini? Bu Nurin sudah ada, Bu Nurin? Sudah ada. Oh iya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nasruddin dan ibu-ibu dan bapak yang ada di grup editor. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram mengajar di bidang geografi. Gitu. Pengalaman untuk menulis sementara masih 4, tapi untuk kalangan sendiri. Untuk dikomersilkan masih belum pede. Untuk selanjutnya karena buku geografi sangat minim, nah, untuk selanjutnya ingin untuk dipasarkan. Oke. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Nurin. Selanjutnya Ibu Suci, Bu Suci Ramadhani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasruddin. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Suci Kadriana Ramadhani. Saya mengajar di UIN Alauddin Makassar dan dari Prodi Arsitektur. Saya sebenarnya masih baru untuk di profesi ini dan sebenarnya masih harus banyak belajar, jadi memang semuanya masih dimulai dari awal, mulai dari Tridharma, bagaimana menulis dengan yang baik. Oleh sebab itu saya bergabung di kelas ini untuk mengetahui bagaimana cara menulis buku. Untuk pengalaman sebenarnya sih sendiri belum ada untuk menerbitkan buku itu, belum pernah. Cuman memang bersama teman sudah pernah, dan itu buku yang diterbitkan di kalangan sendiri sebetulnya. Jadi memang untuk editing semacam ini masih nol. Jadi memang kelas ini saya berharap bisa belajar banyak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Ibu Suci. Pak Risno, sudah audionya sudah ada? Tadi nggak nyala Pak Risno. Yang lain dengar nggak Pak Risno? Dengar? Tidak ada suaranya Pak Risno. Tidak ada suaranya. Chatnya kayaknya Pak. Ada salah satu rantai globin yang mungkin trouble di headsetnya Pak. Iya. Halo audionya Pak. Biasanya gangguan. Yang belum siapa yang lain? Pak Rojali, Bu Ivoni, siapa? Saya. Bu siapa Bu? Kita Eri Pak. Cita Eri, silakan Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Cita dari Universitas Ahmad Dahlan. Kebetulan bidang saya ini gizi, tetapi home base saya malah di Fakultas Ekonomi Bisnis karena prodinya bisnis jasa makanan. Jadi di sini saya mengkombinasi ilmu gizi saya, kuliner, dan belajar sedikit-sedikit mengenai bisnis. Pernah menerbitkan buku, tetapi untuk buku di pengabdian masyarakat, jadi saya membuat modul, itu tanpa editing juga Pak, jadi karena baru pertama kali, dan setelah itu ada ketertarikan untuk menulis buku lagi. Nah, kemarin yang sudah saya terbitkan itu modul, tetapi belum saya hakikan. Dan itu tanpa editing lagi, Pak. Jadi saya mau belajar bagaimana mengedit buku agar isinya dan isinya itu berbobot gitu, Pak. Bisa digunakan untuk semua kalangan.
Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sebenarnya untuk menjadi buku yang berbobot itu butuh proses juga ya. Saya dulu tahun 2015 itu menulis buku, karena saya di kampus itu mengajar ulumul Quran, jadi waktu itu yang saya tulis adalah buku pengantar ilmu Al-Quran. Jadi ulumul Quran. Nah, setiap semester itu pasti saya cetak banyak. Ya. Pasti saya cetak banyak. Dan setiap semester itu juga itu pasti saya revisi, ya. Jadi pasti saya revisi. Entah itu ada yang saya tambah, atau yang saya kurangi, yang di bagian-bagian yang sebenarnya yang kurang penting atau yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, itu pasti saya revisi. Nah, termasuk dari segi kalau bisa itu dicek juga ya, cek plagiasi juga. Makanya di situ nanti penting parafrase itu di situ, ya. Biar ya setidaknya buku kita ya sambil berproses, sambil berkualitas. Gitu. Ini kalau pakai Zoom itu cuma 40 menit ya, kita sambung ya. Iya, Pak. Nah. Yang belum siapa yang belum? Saya, Pak. Siapa Bu Ivoni ya? Iya. Silakan Bu Ivoni. Bapak Bu. Ya. Mohon maaf Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ivoni Putri. Untuk keseharian saya tenaga kependidikan di kampus Poltekkes Sorong. Saya lebih banyak cenderung di bagian laboratorium. Untuk basic pendidikan saya perawat S1. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah ada pernah karya yang diterbitkan Ibu? Untuk karya sendiri belum Pak, tapi sebenarnya saya sudah mulai belajar menulis, tapi saya belum pernah ada pengalaman atau berani untuk menulis buku atau sebagainya. Makanya saya ingin ikut pelatihan ini. Oke. Kadang ada yang belum pernah menerbitkan buku, tapi karya tulisnya sudah banyak. Ya. Tidak Pak, itu mungkin kalau saya hanya tulisan-tulisan biasa selama waktu masih kuliah dan selama pengalaman saya di Poltekkes Sorong aja. Terima kasih Ibu Ivoni. Yang lain ya. Pak Ahmad Hozali. Halo Pak Ahmad Hozali. Yang baru masuk ini. Saya tadi. Malam Pak. Waalaikumsalam. Pak Hozali, silakan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hozali dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Keseharian di Madrasah Aliyah Negeri Pekalongan sebagai pengajar. Karyanya apa aja Pak Hozali yang sudah pernah terbit? Iya. Karya yang sudah pernah terbit dan secara kebetulan diterbitkan oleh penerbit NEM itu sebuah buku yang berjudul Gus Dur sebagai sang pejuang toleransi dan demokrasi. Ini baru terbit tahun ini pada bulan Maret 2020. Ya. Ya. Demikian Pak, perkenalan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Risno, suaranya sudah ada belum Pak Risno? Pak Risno, belum ada nih suaranya ini. Belum ada, Pak. Yang lain dulu. Ini tulisan Asyar punya siapa ini?
Saya belum, Pak. Emi Silawati. Kan Bu Emi. Baik, nggak apa ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasruddin dan Bapak Ibu semua. Saya Emi Silawati dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Saya sudah punya 2 buku, tapi buku itu semua pertama buku luaran hibah dari penelitian. Yang kedua adalah kolaborasi dengan mahasiswa. Jadi bukan buku murni benar-benar saya punya karya saya sendiri gitu. Jadi prosesnya pun sangat amat cepat dan tanpa editor. Jadi istilahnya dari kita dan untuk kita bareng teman-teman tim, kemudian kita masukkan ke penerbit, keluar ISBN, setelah keluar ISBN, kemudian dari situ terbitlah buku, kemudian ditaruh di perpus, semudah itu gitu loh. Saya pikir ini pasti salah caranya gitu, karena nggak mungkin semudah ini. Harusnya ada proses editor eksternal, internal dulu, kemudian eksternal, kemudian ISBN dan terbit di perpus plus dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi keinginan saya kenapa ikut pelatihan ini adalah saya pengen sekali tahu alur yang benar sebenarnya buku itu dari mulai membuat, mengkreasikan, kemudian dieditor dengan benar gitu, setelah itu baru di publish gitu. Nah, kendala saya adalah saya kadang tidak pede, tidak Halo. Untuk membuat suatu buku di kompetisi saya gitu. Karena kalau saya lihat sendiri di menyebutkan merek ya Gunung Agung atau di Gramedia itu bukunya tuh mumpuni, bagus-bagus gitu. Buat buku sendiri, kendala saya adalah saya tidak pede dengan kompetensi keilmuan yang saya di perpusnas atau elektronik gitu ya. Terus kemudian, ini apaan nih karya dosen buku dengan nama saya sendiri tanpa ikut pelatihan ini, karena saya pengen tahu alur buku, kemudian menerbitkannya, kemudian membuat buku di pelatihan ini narasumber Pak Nasruddin, saya bisa tahu alur sistematis yang benar seperti apa, dan saya bisa bikin buku yang bagus dan jadi editor buku juga yang bagus. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Nasruddin dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara alur ya, kalau kita ini lihatnya PT Gramedia atau misalnya di penerbit-penerbit besar, itu biasanya kalau kita menerbitkan di Gramedia, banyak teman saya itu sampai rentang waktunya itu 6 sampai 1 tahun. Ya, itu prosesnya ya. Proses dari awal memasukkan naskah sampai kemudian pengumuman saja, pengumuman diterima itu biasanya sampai 1 tahun. Prosesnya itu juga lama lagi. Karena apa? Buku itu betul-betul isinya itu diedit. Nah, adapun terkait tentang masalah buku-buku penelitian, sebenarnya buku penelitian itu, saya tuh sebenarnya paling senang ngedit buku penelitian. Ya, buku penelitian, entah itu bentuknya skripsi, tesis, disertasi, ataupun penelitian-penelitian yang lain yang sudah melalui seleksi daripada penelitian itu sendiri. Karena apa? Biasanya buku penelitian itu isinya itu sudah sesuai. Ya, isinya sudah sesuai, baik itu secara kaidah kebahasaan, maupun secara kontennya gitu. Jadi ngeditnya itu akhirnya kita enak. Gitu. Halo Pak. Halo ya. Halo Pak. Halo. Iya, terkait kompetensi nggak pede itu gimana ya Pak? Ngerasa kayaknya kalau ngelihat yang pengen buku yang sama, tapi kita bikin yang perdamis lah, yang paling mudahnya aja gitu. Itu kayaknya nggak pede gitu, takutnya receh banget nih kayak gitu loh Pak. Itu gimana ya? Pede nggak pede itu sebenarnya perasaan sendiri aja Ibu. Iya. Biarkan orang lain itu yang menilai buku kita. Jangan diri kita. Tugas kita itu menulis, bukan menilai, Bu. Tugas kita ini menulis. Kalau mau diedit silakan diedit sebisanya. Habis itu
diterbitkan, udah itu. Nanti yang menilai orang lain, jadi bukan diri kita sendiri. Nah, adapun kita ini hanya untuk meng-follow up bagaimana penilaian orang lain, kekurangannya di mana gitu misalnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi penulis itu ya harus pede gitu, dan jangan segan-segan, terutama tentang masalah menuangkan hasil pemikiran kita. Ya, jangan kalau tentang masalah konten, selama itu hasilnya itu bukan hasil dari sebuah plagiasi, saya kira nggak masalah, Ibu. Ya. Yang penting itu saja tadi, itu betul-betul karya kita dan bukan hasil dari plagiasi. Itu saja. Ya. Soalnya kalau misalnya gini, kita terlalu berani misalnya, kita padahal kita ngambil dari karya orang lain, kita terlalu berani untuk menerbitkan, ya, kemudian dipublish. Kemudian ada orang yang menuntut. Nah, di situ nanti ada yang kan nama kita yang jadi jelek nanti. Nah, pokoknya selama itu bukan hasil plagiasi, ya kita harus percaya diri. Itu saja. Nah, kalau kita posisinya itu sebagai seorang penulis, tentang masalah editing buku, yaitu urusan editor. Itu urusan editor. Kecuali kalau memang kita itu berlaku sebagai seorang editor buku. Kita harus bertanggung jawab terhadap tulisan yang kita edit. Nah, jadi kalau terkait tentang masalah editor buku, sebenarnya satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang editor itu adalah harus bisa menulis dulu. Karena yang sudah pernah saya sampaikan bahwa seorang penulis itu belum tentu bisa mengedit buku. Tapi kalau seorang editor buku pasti bisa menulis. Jadi seperti itu. Nah, maka sebenarnya kalau menjadi seorang penulis itu enak gitu ya. Tinggal menuangkan hasil pemikiran kita. Urusan tulisan mau acak-acakan, mau apa, itu urusan editor gitu. Salahnya sendiri penerbit menerima kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi editor itu sebenarnya yang lebih berat. Nah, nanti kita sampaikan. Ini ada yang belum atau sudah ya? Nah, kalau sudah, saya sampaikan sedikit materi tentang masalah editor buku. Sudah bisa dilihat ya? Oke. Ya, tentang masalah editor buku. Jadi siapakah editor buku itu? Ya, editor buku adalah orang yang bertugas melakukan penyuntingan atau pemeriksaan bahasa pada sebuah teks. Ini sudah saya share filenya di kolom komentar. Jadi editor buku adalah orang yang bertugas melakukan penyuntingan atau pemeriksaan bahasa pada sebuah teks. Nah, kemudian dalam pandangan profesional penerbitan, editing itu lebih dari sekedar masalah kebahasaan, ya. Kemudian memperbaiki ejaan dan tanda baca. Jadi tidak hanya sekedar tentang masalah kebahasaan, maupun tidak hanya sekedar untuk memperbaiki ejaan dan tanda baca. Nah, kalau seorang editor mengenai kebahasaan saja belum selesai, mengenai perbaikan ejaan dan tanda baca saja belum selesai, maka sebenarnya ya belum sempurna keeditorannya gitu ya. Nah, yang perlu kita sampaikan, editor yang belum bisa seperti ini saja ya, itu sebenarnya ya belum bisa disebut sebagai seorang editor. Apalagi seorang penulis. Penulis yang tidak bisa memilah-milah bahasa mana, kan karena tidak semua buku itu harus menggunakan EJD yang baik, ya, tidak harus menggunakan PUB ya kalau sekarang, itu tidak semua buku. Nah, seorang penulis harus bisa memilah-milah. Misalnya gini, yang terkadang sering disalahpahami, buku ajar ya, buku ajar itu sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa yang baku, ya. Jadi buku ajar itu tidak harus menggunakan bahasa yang sangat baku sekali. Selama ya tidak masalah, selama apa yang kita sampaikan di dalam buku ajar tersebut itu tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Jadi itu sebenarnya yang diharapkan di buku ajar itu seperti itu. Ya.
Nah, kemudian juga masalah tanda baca. Ini harus sudah selesai seorang editor. Kalau misalnya sebagai seorang penulis, oke lah, nggak masalah ya, tanda bacanya masih juga sama-sama. Tapi kalau seorang editor, itu tanda baca harus sudah selesai di situ. Nah, editing itu mencakup satu unit kerja yang disebut editorial dengan tujuan menyeleksi, ya, kemudian memeriksa, memperbaiki, dan menyajikan sebuah tulisan dengan prinsip mudah dibaca, mudah dipahami, benar secara data dan fakta, serta elok untuk dipandang. Nah, makanya seorang editor itu juga harus bisa sedikit untuk layout buku, ya, sedikit untuk layout buku. Biar apa? Biar enak untuk dipandang, ya. Jadi biar tertata rapi. Nah itu. Kemudian selanjutnya, ini saya cepat aja nanti di bagian mana yang mau ditanyakan ya. Syarat menjadi editor buku yang pertama adalah memiliki kepekaan bahasa. Jadi harus menguasai mana bahasa baku yang dan mana yang bahasa yang tidak baku, mana bahasa yang layak dan mana yang bahasa yang tidak layak. Nah, sekarang kita dipermudah oleh internet sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita bingung, ini kata bakunya itu sebenarnya apa gitu ya misalnya ya. Itu bisa dibuka di internet ya. Misalnya kata misalnya Februari ataukah Februari. Nah, kita googling saja, ini bisa. Misalnya kita awam ya, misalnya kita tidak tahu. Googling saja misalnya. Tulis saja Februari atau Februari. Nanti akan terjawab di situ. Karena sangat banyak sekali sebenarnya pengetahuan-pengetahuan tentang masalah PUB di internet ya. Kemudian selanjutnya memiliki pengetahuan yang luas ya. Terutama untuk editor minor ya. Editor minor itu nanti barangkali ketemu dengan istilah-istilah yang sebenarnya ditulis oleh penulis itu salah. Nah, kita wah ini sebenarnya bukan istilahnya seperti ini. Tapi jangan sampai ini kalau semisal pengetahuannya tidak luas, terkadang penulis sudah menuliskan istilah yang benar tapi justru disalahkan oleh editor. Nah, ini yang paling fatal seperti itu. Padahal sudah benar. Apalagi kalau menyangkut tentang kita mengedit. Saya pernah mengedit buku yang ditulis oleh orang-orang Malaysia. Mereka menggunakan bahasa Melayu. Nah, di situ saya harus menguasai ya, karena ada beberapa kata yang hampir sama, tapi maknanya jauh berbeda. Itu hati-hati ya. Ya, jadi harus jangan sampai kemudian editor itu yang penulis itu yang tadinya sebenarnya sudah benar, tapi kemudian menjadi salah. Gara-gara editor yang tadi secara bahasa dia tidak tahu bahasa Melayu misalnya, ya. Kemudian sabar dan teliti. Ya, seorang editor itu harus sabar dan teliti karena apa? Yang dihadapi itu adalah tulisan. Yang dihadapi adalah tulisan. Dia juga harus mengecek berkali-kali, dia harus membaca berkali-kali. Ya. Teliti meskipun cuma satu titik saja. Seorang editor, ya, itu biasanya seorang editor itu biasanya gini, kalau dia melihat tulisan di jalan misalnya ya, ada tulisan yang kayaknya kok cuma kurang koma saja atau kurang titik saja, itu pasti hatinya itu kayak galau, gitu ya. Karena apa? Terbiasa teliti itu tadi, bahkan satu titik saja diperhitungkan, bahkan sampai spasi misalnya. Biasanya kan ada kata, terus kemudian ada titik dua misalnya. Ini titik dua ini sebelum titik dua ini ada spasinya apa enggak kayak gitu, ya. Nah, kalau semisal kok ada spasinya, misalnya kan kadang ada yang tulisan-tulisan yang menggunakan titik dua sebelumnya ada spasinya. Nanti kalau ke bawah tiba-tiba ketemu dengan tulisan yang ada titik duanya kok tidak ada spasinya, ini nanti akan hatinya ini akan terpanggil untuk membetulkan gitu. Ini konsistensi ya. Jadi seorang editor itu juga harus konsisten dalam penulisan itu tadi. Kalau misalnya di awal misalnya dari bab 1 itu ditulis satu istilah misalnya dengan menggunakan huruf miring misalnya. Sampai akhir itu juga harus konsisten menggunakan huruf miring. Atau misalnya penggunaan singkatan-singkatan ya. Misalnya kalau saya ini kan di PTKIN ya, sering menemukan singkatan-singkatan misalnya seperti subhanahu wa ta'ala misalnya, SWT titik misalnya. SWT misalnya kalau SWT titik ya ke bawah harus ada titiknya semuanya. Ya. SWT S-nya besar misalnya, ya ke bawah harus S-nya besar semuanya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian
memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Memiliki kepekaan bahasa, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Ini harus bisa menilai sara dan pornografi itu sebenarnya tidak harus secara langsung ya, tapi secara konten yang mengarahkan kepada persoalan-persoalan yang berbau sara atau pornografi. Ini juga harus bisa memiliki kepekaan di situ. Kemudian selanjutnya memahami kode etik penyuntingan naskah. Ya. Nah ini termasuk kode etik tadi itu, jangan sampai kita merubah konten yang termasuk merubah pemikiran daripada penulis itu sendiri. Jadi kita boleh merubah ya tulisan-tulisan tanpa kita ini mengubah daripada pemikiran penulis. Ya. Terutama yang paling berat adalah biasanya seorang guru besar itu mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang original, gitu ya. Jangan sampai pemikiran-pemikiran yang original itu kemudian kita rubah, kemudian secara kontennya itu berubah, dan kemudian dibaca oleh orang lain membaca bahwa pemikiran daripada guru besar itu tadi berubah gitu, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan atau apa yang ditulis oleh guru besar itu tadi. Kemudian selanjutnya mudah bergaul, ya tidak tertutup lah ya. Kalau ini fleksibel saja. Kemudian memiliki kemampuan menulis. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa seorang editor itu harus bisa menulis buku. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menguasai bidang tertentu. Nah ini bagi seorang editor ahli, kalau Anda misalnya mau mengembangkan diri Anda untuk menjadi seorang editor ahli, ini harus menguasai di dalam bidang tertentu. Misalnya Anda menentukan diri Anda untuk menjadi seorang editor ahli di bidang ilmu hukum misalnya. Ya Anda mau tidak mau harus betul-betul menguasai bidang ilmu hukum itu tersebut. Kemudian selanjutnya menguasai bahasa asing. Nah ini terutama kalau bidang kita itu sebenarnya ini fleksibel saja ya. Kalau menguasai bahasa asing dimaksudkan itu apa? Nanti kalau semisal sewaktu-waktu kita disuruh untuk mengedit dari bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa yang lainnya, nah kita juga bisa mengedit buku di situ. Kemudian selanjutnya, nah ini tugas-tugas editor buku ya. Tugas-tugas editor buku yang pertama adalah mempelajari naskah secara keseluruhan, isinya, wawasannya, ya, tingkatannya, panjangnya, ilustrasinya, perlu atau cocok penyajiannya, dan merundingkan dengan penulis jika revisi dianggap perlu. Yang dirundingkan di sini adalah perundingan secara konten ya. Kalau secara tata bahasa itu tidak perlu dirundingkan kepada penulis. Kemudian selanjutnya menghilangkan hambatan-hambatan antara pembaca dengan apa yang ingin disampaikan penulis. Ya. Menghilangkan hambatan-hambatan antara pembaca dengan apa yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Nah, editor itu juga mewakili pembaca juga sebenarnya. Ya, makanya ketika ada tulisan-tulisan yang menurut pembaca itu secara maksud itu membingungkan, ini bisa ditanyakan oleh seorang editor, ini maksudnya bagaimana. Nah, baru kemudian dibantu oleh seorang editor untuk menuliskan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Nah, pembaca yang cerdas, seorang kritikus yang taktis dan peka, ia harus memperhatikan kesempurnaan hal-hal yang kecil. Itu tadi ya, termasuk persoalan-persoalan tentang masalah tanda bahasa. Kemudian tidak menantang penulis dengan membuat perubahan-perubahan yang tidak perlu. Itu tadi ya. Jadi justru nanti malah penulisnya tidak berkenan. Wong saya pengennya maksudnya seperti ini, editor malah mengarahkannya ke yang lain. Nah, ini nggak bisa, jangan. Karena nanti tulisannya sudah nggak original lagi oleh penulis. Kemudian selanjutnya menghilangkan kekurangan dari karya penulis. Ya. Meminimalisir lah paling enggak. Kemudian membuat dirinya berminat dengan isi naskah supaya dapat menempatkan diri sebagai pembaca yang dituju naskah. Karena penulis biasanya tidak bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Selanjutnya kelengkapan dan sistematika naskah. Ya.
Nah, ini saya harus confirm dulu ini yang tadi nggak sengaja keluar ya. Saya lanjutkan aja dulu nih materinya. Penyajian naskah. Yang pertama judul, ya, bab, subbab, ya, subbab. Ya. Jadi ada bab, ada subbab, subbab. Ya. Jadi kalau bab itu kan paling awal ya. Nanti kemudian ada subbab, subbab. Ini teori dulu, nanti kita praktek. Kemudian paragraf, ya, penyajian naskahnya, judul, bab, subbab, subbab, kemudian paragraf, kemudian perincian, ya. Nah, ini juga persoalan kita harus sudah selesai ya, paragraf. Macam-macam paragraf misalnya. Paragraf, seorang editor harus paham itu paragrafnya itu masuk paragraf induktif atau deduktif gitu ya. Atau paragraf campuran ya. Kemudian perinciannya tentang masalah kalimat misalnya ya.